Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat sebuah Kubernetes cluster di dalam GKE atau Google Kubernetes Engine. Sekarang kita akan coba melakukan deployment terhadap cluster kita. Kita akan coba cek dulu ya ke dalam cluster kita, apakah kita sudah memiliki pod. Nah, di sini kita mendapat pesan no resources found in default namespace. Artinya kita memang belum punya untuk aplikasi yang kita deploy di dalam cluster ini. Oke, untuk melakukan deployment ini sendiri ada beberapa cara. Karena kita menggunakan GKE, yaitu Managed Service dari GCP. Di sini tersedia ya menu secara GUI-nya atau Graphical User Interface. Kita bisa masuk ke dalam menu Workloads di sini. Atau mungkin dengan cara yang lain, mungkin untuk teman-teman yang sudah familiar dengan CLI atau Command Line Interface, kita bisa membuat konfigurasi aplikasinya itu menggunakan source code ya. Biasanya formatnya adalah YML atau YAML. Sekarang kita akan coba dulu dengan cara yang paling sederhana, yaitu menggunakan GUI dari GKE. Kita masuk ke dalam menu Workloads. Selanjutnya kita tinggal create deploy di sini, kita klik. Kemudian di sini kita bisa menentukan untuk deployment configuration. Yang pertama kita bisa menentukan deployment name. Kita akan coba dulu dengan Docker image yang paling sederhana yaitu Nginx. Kita akan beri nama Nginx. Kemudian untuk namespace-nya kita bisa tentukan, misalnya kita akan membuat namespace staging dan juga production gitu ya. Kita akan coba beri di sini staging seperti ini. Selanjutnya untuk labels kita akan biarkan saja dengan key app dan value-nya Nginx. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam cluster. Ini kita pilih cluster ya. Apabila kita punya banyak cluster, di sini ada pilihan cluster mana yang akan kita deploy. Kemudian karena di sini kita baru punya satu cluster, maka kita pilih yang default cluster ya yang sudah kita buat. Atau kita bisa create new cluster. Kemudian next container details. Nah, di sini kita bisa memilih untuk container image-nya ya. Kita bisa pilih untuk existing atau new container image. Nah, untuk contoh yang paling sederhana kita bisa pakai Nginx container image. Kemudian untuk image path-nya ini kita gunakan Nginx dengan versi yang latest. Kalau teman-teman pengen melakukan deploy aplikasi yang lain, kita bisa explore Docker Hub di sini. Nah, di sini kita bisa melakukan deploy banyak aplikasi ya, yang basicnya adalah Docker container. Contohnya, mungkin saja kita bisa melakukan instalasi WordPress di sini, atau mungkin aplikasi-aplikasi yang lain ya. Di sini kita ambil dulu yang paling sederhana, yaitu Nginx dengan versi yang latest. Kemudian selanjutnya initial command, ini kita biarkan saja. Selanjutnya ke dalam section expose, ini adalah opsional ya. Nah, expose ini sendiri artinya adalah fitur yang disediakan oleh Kubernetes agar aplikasi atau pod yang kita punya itu bisa diakses dari luar Kubernetes. Misalnya menggunakan load balancer atau menggunakan cluster atau node port dan lainnya. Kita bisa checklist di sini expose deployment as a new service. Nah, nanti akan dibuatkan sebuah service khusus untuk deployment ini. Selanjutnya di sini ada port mapping. Kita bisa menambah beberapa port mapping ya. Di sini kita akan coba satu dulu. Di sini port 1 ini adalah the port that the service will accept traffic on. Jadi ini adalah port yang akan dibuka oleh service tersebut ya. Kemudian untuk target port ini adalah port dari aplikasi kita atau dari pod yang kita buat nanti. Nah, karena Nginx dia berjalan di 80, kita juga akan tentukan target port ini di 80. Jadi service kita akan meneruskan port 80 ke dalam port 80 di aplikasi Nginx kita. Seperti itu ya.
Kemudian untuk service type-nya kita bisa memilih antara cluster IP, node port, dan juga load balancer. Di sini ada deskripsinya ya. Untuk cluster IP itu dia akan mengekspos service di dalam internal IP di cluster kita. Kemudian untuk node port ini akan mengekspos service di port yang sama di node yang kita tentukan seperti itu. Kemudian untuk load balancer ini akan dibuatkan secara otomatis load balancer dengan external IP. Nah, biasanya di dalam load balancer ini aplikasi kita akan langsung mendapatkan semacam IP public ya dari service ini seperti itu. Nah, di sini kita akan coba dengan load balancer terlebih dahulu ya. Kita akan klik di sini, kemudian kita klik deploy. Kita akan tunggu sampai semuanya selesai. Oke, saat ini deployment kita sudah berhasil ya. Di sini kita sudah diarahkan ke dalam deployment overview, yang mana di sini ada dashboard monitoring untuk deployment kita. Ada CPU usage, memory usage, dan juga disk usage. Nah, kalau teman-teman ingat tadi kita sudah memilih untuk menggunakan service dengan tipe load balancer ya. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan di sini untuk service, kita sudah dibuatkan Nginx service dengan tipe load balancer dan endpoints 35 bla 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 235 port 80. Nah, ini kita langsung dibuatkan untuk IP publiknya. Kita akan coba klik di sini ya, apakah bisa langsung diakses. Oke, di sini kita bisa mendapat welcome to Nginx. Artinya aplikasi kita sudah bisa diakses oleh internet publik ya. Selanjutnya kita perlu melihat juga di sini manage pod. Nah, di sini kita dibuatkan 3 buah pod ya. Jadi untuk mendukung high availability, kita akan dibuatkan 3 buah pod yang tersebar di masing-masing nodes-nya. Kita akan coba cek di dalam terminalnya dengan cara kubectl get pod. Nah, di sini kita masih mendapatkan no resources found in default namespace. Nah, ini terjadi karena kita tidak menyertakan namespace di dalam komen ini. Sedangkan tadi kita membuat deployment ini di dalam namespace staging ya. Kita tinggal menambahkan argumen min and staging seperti ini. Nah, kita di sini sudah mendapatkan 3 buah pod. Statusnya mereka adalah running ya untuk ketiganya dengan usia sekitar 3 menit 17 detik, ketiganya sama, dan masing-masing dari mereka 0 kali melakukan restart. Oke, jadi kesimpulannya aplikasi kita saat ini sudah berjalan dengan baik dan juga sudah dapat diakses dari luar.